memahami saya. Iya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-'ilmu. Yang kemarin siapa yang mengerti Ali ya? Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun li dzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'a wa ridduha al-jahlu wa dalilu ala dhalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu, dan wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ilmu. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat ilmu adalah sifat terdahulu atau yang terdahulu. Qa'imatun bi dzatihi ta'ala, yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala. Ya'lamu biha al-asya'a, yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal, tahu berapa perkara, semua perkara. Wadidduha al-jahlu, kebalikan dan perlawanannya sifat ilmu al-jahlu adalah jahil. Sifat jahil, apa jahil itu? Bodoh. Wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan. Dan dalil, adapun dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ilmu atau mengetahui, bahwasanya seandainya Allah memiliki sifat bodoh atau bodoh, lam yakun muridan wa huwa muhal, maka Allah itu tidak memiliki sifat murid atau yang maha berkehendak, wa huwa muhalun, dan hal itu muhal atau mustahil. Sudah nututi. Sudah. Tidak. Nututi itu apa bahasa Indonesia ya? Ikutin. Yang nututi. Ketinggalan kemana-mana itu. Pokok-pokok. Kamu coba tanya. Masa Kelas kerja. berapa? 2. Kelas berapa? 2. 2. SD. Enggak, kan 2 SMP di SMA gitu. Di SMA ya. Kebiasaan di cepat. Harus perkata-perkata ya. Terus saya terus tinggalin. Udah takut kabur. Gimana? Ya nggak apa-apa. Mana ya pelan-pelan. Wajib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat ilmu. Sifat ilmu adalah sifat terdahulu yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal. Dan kebalikan atau perlawanan ilmu, sifat ilmu adalah al-jahlu, sifat jahil atau bodoh. Ikutin. Siapa yang ngikutin? Ikutin ya? Benar, ikutin. Terus adapun dalil bahwasanya Allah bersifat ilmu adalah
seandainya Allah memiliki sifat jahil bodoh, maka Allah tidak memiliki murid, sifat murid berkehendak. Wa huwa muhalun, dan hal itu adalah muhal atau mustahil. Sudah, kalau belum bisa tanya dulu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai tentang aplikasi makhluk. Kemarin saya jelaskan dan sudah tahu, mengaji kasih tahu bahwasanya ilmu yang pertama kali dipelajari atau diketahui oleh seorang Islam, seorang Muslim, orang yang Islam adalah ilmu tauhid. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali, seorang muslim yang pertama harusnya diketahui itu adalah adalah ilmu tauhid. Jadi orang yang baru brojol dari perutnya ibu itu harus mengetahui sifat ilmu tauhid. Karena dengan ilmu tauhid itu dia bisa mengetahui, bisa mengenal siapa zat yang menciptakan dirinya. Bagaimana dia mengetahui zat yang memerintahkan dia untuk mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Karena hukum mengetahui ilmu tauhid ini adalah fardu atau wajib. Siapa yang tidak mengetahui ilmu tauhid, hukumnya apa? Dosa. Kalau dalam kitab Dasukinya itu atau Milbarahinya itu, sesuatu yang paling penting yang harus disibukkan oleh orang yang berakal, yang pintar. Yang pintar itu dalam artian tidak gila. Dalam zaman sekarang itu adalah berusaha untuk mengetahui sesuatu yang menyelamatkan dirinya untuk selamat dari siksa atau kekal dalam neraka. Apa itu? Dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali dengan meyakini akidah tauhid atas cara yang telah ditetapkan oleh imam-imam ahlu sunnah yang telah mengetahui dan juga terpilih. Jadi di zaman ini, itu zamannya pengarang ya, zamannya pengarangnya Ittaqunil Barahid, sesuatu yang paling penting untuk diketahui bagi orang yang memiliki akal, yang pintar, tidak gila dalam masa ini, di zaman ini adalah berusaha mengetahui sesuatu yang dapat menyelamatkan dirinya dari kekal dalam neraka. Apa hal itu? Yaitu meyakini seluruh akidah tauhid atas cara yang telah ditetapkan oleh imam-imam ahli sunnah, al-arif yang mengetahui, maksudnya yang mengetahui kepada Allah, juga yang terpilih. Intinya apa? Jadi ketika kita ingin selamat dari kekal dalam neraka, yaitu dengan cara meyakini dengan cara satu, cuma itu saja. Karena hal itu tidak akan terjadi. Pakai walaysa dzalik. Hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan meyakini akidah tauhid. Kalau kita ingin selamat dari kekalnya neraka, maka kita harus mengetahui akidah tauhid. Kemudian setelah itu hukum itu adalah isbatu amrin au nafyuhu, menetapkan suatu perkara dan mentiadakan suatu perkara. Contohnya hakim. Hakim ini adalah seseorang yang dapat menetapkan suatu perkara dan juga tidak menetapkan suatu perkara.